Ini rumusnya kesenangan. Ini boleh teman-teman jadikan patokan. Seneng yang sejati. Versi Epikuros. Ada beberapa rumus. Yang pertama, tentu saja kesenangan itu pintu gerbangnya kebahagiaan. Kan ada orang itu yang bilang, Pak, saya tidak mengejar kenikmatan kesenangan, tapi saya mengejar kebahagiaan. Tapi kata Epikuros, yo untuk menuju bahagia, yo kamu perlu kesenangan. Meskipun berhenti di kesenangan, belum tentu kamu sampai pada terminal kebahagiaan. Yang kedua, rumusnya kata Epikuros, senang itu kayak tadi ya, intrinsik. Itu fitrah kita, sudah dorongan diri kita mencari senang itu. Kalian tidak usah malu, tidak usah merasa bersalah kalau kalian mengejar kesenanganmu sendiri. Karena manusiawi, tidak ada orang yang nyari tidak enak. Semua orang nyari senang dalam hidupnya. Nah, ini rumus kedua. Rumus ketiga, meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Nah, kalau ini perlu kebijaksanaan, perlu kecerdasan. Mana kesenangan yang harus kita penuhi, mana yang tidak usah saja. Nah, ini berhubungan dengan rumus selanjutnya. Kesenangan yang menyebabkan rasa sakit atau sulit, hindarilah. Sebaliknya, kesulitan yang melahirkan kesenangan, jalanilah. Ini nanti berhubungan dengan pernah kita membahas sesi tentang pengorbanan. Kadang-kadang demi kesenangan yang lebih panjang, lebih luas, kita korbankan yang sekarang. Saya capek sebentar ndak apa-apa. Yang penting nanti orang-orang seneng, saya dapat pujian. Ini milih ndak seneng dulu demi senang yang lebih panjang, lebih besar nantinya. Atau sebaliknya. Jadi menghindari kesenangan demi nanti biar ndak sakit. Ya kayak disuruh pakai masker misalnya. Itu kan ndak enak. Jan-jane ya kalau bisa dibuka biar nafas kita bebas. Tapi kalau saya tidak pakai masker nanti gampang flu, gampang pilek, nanti ada COVID. Sudahlah tak pakai saja meski tidak enak, biar nanti tidak sakit. Ini juga kesenangan. Jadi ini boleh dipakai dalil, kok nyari susah sih pakai masker. Enggak, karena saya ini bukan nyari susah, tapi menghindari susah yang akan datang. Ini juga termasuk kesenangan. Rumus menyikapi kesenangan, termasuk yang manusiawi. Kemudian lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkannya sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting. Jadi kalau kita punya keinginan, kejarlah kesenangan itu. Tapi kalau biayanya terlalu besar, ya ngapain juga. Kayak tadi, Pak, saya pingin HP terbaru, Pak. Tapi 25 juta, Pak, yang terbaru. Iya. Sementara kiriman dari orang tua 1 bulan 500.000. Nah, itu kan ya bisa sih kalian nyicil pelan-pelan, nyelengi diam-diam. Tapi kalau yang dikorbankan terlalu besar, nanti jangan-jangan sudah ngumpul 25 juta tapi kamu terus kurus kering tubuhmu. Karena poso terus. Nah, yang kayak gini hindarilah, ngapain. Jadi ambisi kesenangan yang tidak imbang dengan kapasitasmu sehingga terlalu banyak yang harus kamu korbankan, ya sudah, lepaskan saja. Untuk apapun itu, termasuk kalau kamu sedang naksir sopo, ngincer sopo, wah high cost Pak kalau itu Pak, ya wis. Daripada kamu tekor banyak, wong yo ndak mesti diterima. Jadi harus taktis, strategis ya. Jangan sampai nanti malah
Kamu berkorban terlalu banyak untuk hal yang ternyata tidak terlalu penting. Hanya karena mengejar harapanmu akan kesenangan. Nah, termasuk yang terakhir. Kadang-kadang kita harus siap sakit sebentar untuk senang yang lebih panjang. Tidak masalah kalau itu kan. Barang siapa yang tidak siap menanggung payahnya belajar kan itu. Siap-siaplah menanggung beratnya kebodohan. Berarti apa? Yo sakit sebentar belajar tidak apa-apa biar besok pinter. Karena bodoh itu high cost. Biayanya lebih besar daripada biayamu belajar. Oke, itu kemarin-kemarin sudah banyak kita bahas. Nah, ini jadi rumusnya kesenangan menurut Epikuros. Nah, menarik kata Epikuros, di antara kunci kita menemukan kesenangan itu terletak dalam kemampuan kita menata keinginan. Jadi kita itu kan punya banyak keinginan dalam hidup ini. Oleh Epikuros, keinginan itu dibagi 3. Ada natural, necessary, ada natural, unnecessary, dan unnatural. Yang pertama natural dan niscaya. Jadi alami dan memang harus dipenuhi. Yo, ini kita ingin makan, ingin tidur, ingin tempat tinggal. Ini kebutuhan-kebutuhan primer. Manusiawi orang menginginkan ini niscaya. Jadi keinginan yang alamiah. Ada lagi yang alami tapi tidak niscaya. Tidak harus begitu. Itu namanya unnecessary. Misalnya rumah besar, makanan mahal, baju keren, HP terbaru. Ini unnecessary. Makan natural necessary. Tapi makan enak, makan mewah, natural unnecessary namanya. Yo alami makannya, tapi mewahnya tidak harus begitu. Rumahnya alami, tapi rumah besar mewah sekian tingkat tidak necessary. Tidak harus begitu. Pakaian ya, kita butuh pakaian. Kalau tidak punya pakaian jangan keluar rumah. Tapi pakaian mewah, pakaian mahal, pakaian keren tidak necessary. Ada lagi unnatural, tidak natural. Keinginan ini tidak alami, biasanya kena pengaruh macam-macam. Misalnya kalau contoh dari Epikuros ya, ingin berkuasa, ingin terkenal. Saya ingin mengoleksi emas, Pak, ingin mengoleksi mobil kuno, Pak, ingin. Ini tidak alami yang semacam ini. Jadi, dan mungkin kita punya yang semacam itu yang tidak alami. Nah, ada rumusnya untuk menata 3 keinginan ini. Kata Epikuros, rumus pertama, kalau ingin hidup senang, abaikan keinginan ketiga, fokus pada keinginan pertama. Jangan dibalik. Jadi dibalik itu saya terkenal, yang saya cari itu keterkenalan, Pak. Nggak makan juga nggak apa-apa, itu kebalik. Jadi yo bisa makan dulu, baru boleh mikir selanjutnya. Jadi kalau ingin hidup senang, fokus yang pertama dulu. Kalau yang pertama sudah terpenuhi, monggo. Tapi fokus yang pertama, abaikan dulu yang ketiga. Nah, terus kita boleh memenuhi keinginan kedua asal nyaman. Asal efeknya tidak blunder. Makan enak, ya boleh. Asal tidak blunder. Setelah makan enak terus 3 hari tidak makan. Nah, itu namanya blunder. Jadi boleh yang kedua dipenuhi asal tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, terus keinginan ketiga ini kalau menguasai kita dalam jangka waktu yang lama akan merusak hidup. Pak, 10 tahun terakhir ini saya fokus pingin berkuasa terus. Itu biasanya hidupmu akan jungkir balik. Tidak puas, tidak nyaman, tidak enak. Pak, saya itu sudah 5 tahun ini Pak bikin channel medsos banyak sekali. Pengen terkenal Pak. Kok tidak terkenal-terkenal ya Pak sampai sekarang misalnya.
Itu kan kamu gelisah, hidupmu tidak nyaman. Kenapa? Keinginanmu tidak pas, tidak match. Nah, kemudian yang terakhir, setiap keinginan yang akan kita wujudkan harus kita pahami dalam konteks hidup kita secara utuh. Durasinya kita perhatikan. Jangan sampai senang sesaat, tidak senangnya lama, panjang. Nah, ini menata keinginan namanya. Oke ya, kalau ingin seneng yang sejati. Jadi ada yang natural, necessary, ini wajib kita penuhi. Ada natural and unnecessary, ini kita perhatikan, harus hati-hati, jangan blunder. Ada yang tidak natural. Kalau yang tidak natural itu terakhir-terakhir saja. Tidak terpenuhi juga tidak apa-apa.